Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius, time travel atau perjalanan waktu. Ya, mungkin teman-teman sudah tak asing dengan istilah ini. Tahukah Anda, dalam fisika, perjalanan menjelajahi waktu dapat dimungkinkan, meski untuk melakukannya ada banyak persyaratan yang harus kamu penuhi. Secara teoritis, relativitas umum dan relativitas khusus diketahui dapat memfasilitasi Anda untuk menjadi penjelajah waktu. Ya, dalam relativitas khusus, aliran waktu dalam ruang waktu sangat tergantung dari seberapa besar percepatan atau akselerasi yang Anda lakukan. Semakin cepat Anda bergerak, maka semakin lambat waktu yang akan Anda lalui. Dan waktu akan benar-benar terhenti saat Anda mencapai limit kecepatan cahaya. Melebihi limit itu, mungkin Anda dapat kembali dan terlempar ke masa lalu. Ya, mungkin sangat sulit untuk menciptakan mesin yang mampu membawa Anda untuk berakselerasi menggunakan kecepatan cahaya, atau bahkan lebih. Tapi, ada beberapa teori dan teknologi hipotesis yang memungkinkan Anda untuk menjadi penjelajah waktu, seperti menggunakan prinsip drive Alcubierre atau warp drive. Dalam konten sebelumnya, Profesor Kardus pernah mengulasnya. Selain itu, dalam teori relativitas umum, yakni tentang pengaruh distorsi kelengkungan ruang atau gravitasi, juga sangat mempengaruhi keadaan waktu. Jika Anda berdiri pada objek-objek yang memiliki gravitasi super kuat, sebut saja berada di wilayah ergosfer, di dekat cakrawala peristiwa lubang hitam, maka waktu yang Anda lalui akan lebih lambat daripada Anda berada di gravitasi bumi. Dalam fiksi ilmiah, seperti pada film Interstellar, kalian pasti pernah mendengarnya, bahwa 1 jam di area ergosfer, wilayah sekitar cakrawala peristiwa lubang hitam, akan setara dengan 80 tahun di bumi, bahkan bisa lebih, tergantung masa lubang hitam tersebut. Dan seandainya Anda punya mesin yang mampu membawa Anda ke ergosfer lubang hitam, kemudian Anda berdiri sejenak di sana, lalu kembali ke bumi, maka Anda sudah ada di masa depan saat kembali ke bumi. Tapi yang akan Profesor Kardus bahas kali ini bukan tentang sebuah tutorial untuk menjadikan Anda sebagai seorang time traveler atau penjelajah waktu, namun tentang anti-telepon takionik, sebuah perangkat komunikasi yang dihipotesakan oleh Albert Einstein pada 1907. Sebuah perangkat imajinatif yang memungkinkan Anda untuk dapat mengirim sinyal ke masa lalu menggunakan partikel hipotesis yang bernama tachyon. Ya, pada 1907, 2 tahun setelah makalah relativitas khusus diterbitkan, Albert Einstein mengemukakan eksperimen pikirannya tentang kemungkinan menciptakan sebuah perangkat hipotesis yang dapat mengirimkan sinyal informasi ke masa lalu, entah itu anti-telepon atau kebalikan dari telepon, anti-telegraf, anti-radio, dan lain-lain. Tentu saja, probabilitas atau kemungkinan hipotesa ini tercipta dari implikasi teori relativitas khusus yang menyatakan jika sebuah objek dipercepat atau diakselerasikan melebihi kecepatan cahaya, maka objek tersebut akan melambatkan waktu secara ekstrim, bahkan dapat memungkinkan objek tersebut untuk terlempar ke masa lalu. Ya, teori hipotesis ini juga disebut sebagai paradoks Tolman, karena matematikawan Amerika Serikat Richard Tolman juga memiliki pemikiran yang sama. Meski faktanya hingga saat ini tak ada yang dapat membuktikan atau menemukan satu entitas apapun yang dapat berakselerasi melebihi kecepatan cahaya di alam semesta ini. Namun, pada saat itu ada gagasan tentang suatu partikel hipotesis yang dimungkinkan dapat tercipta dalam ruang waktu di alam semesta ini. Partikel hipotesis tersebut bernama tachyon. Meski mayoritas ilmuwan modern menganggap partikel ini mustahil adanya karena pastinya akan melanggar prinsip kausalitas, tapi beberapa ilmuwan terdahulu sering melakukan eksperimen-eksperimen pikiran dengan partikel hipotesis ini. Seandainya tachyon memang ada, tachyon dapat dimungkinkan untuk menciptakan teknologi anti-telepon tachyonik, di mana gelombang radiasi tachyon dapat diakselerasikan lebih cepat dari cahaya. Ya, prinsip dan cara kerja telepon tachyonik dapat diilustrasikan melalui diagram ruang waktu atau biasa disebut dengan diagram Minkowski. Ya, diagram ini sebenarnya berbentuk 2 dimensi, dan untuk lebih memahaminya, kita akan membuatnya dalam keadaan 3 dimensi, di mana
sumbu X dan Y diproyeksikan sebagai sumbu horizontal yang mewakili dimensi ruang dan sumbu vertikal yang mewakili keadaan waktu atau C kali T atau CT, kecepatan kali waktu. Contoh, seandainya Anda ingin memvisualisasikan jarak yang ditempuh oleh cahaya dalam 1 jam, maka sumbu X dapat kalian tarik diagonal bagai garis kuning di sisi kanan, umumnya dengan skala 45 derajat Celcius. Ya, kecepatan cahaya mewakili skala di sudut 45 derajat Celcius. Keadaan diagram ini akan menjadi acuan penunjuk kecepatan pada sumbu CT adalah perilaku objek-objek normal bergerak seperti manusia, hewan, mobil, dan lain-lain. Kemudian garis kuning diagonal di sudut 45 derajat adalah bentuk kecepatan cahaya. Contoh, pada akselerasi partikel LHC yang umumnya bergerak 1/3 dari kecepatan cahaya, kalian bisa menarik garis lurus dari sumbu X sesuai skala kecepatan tersebut, yang artinya kecepatan itu tidak melebihi dari garis kuning. Sedangkan garis kuning di sisi kiri adalah representasi pergerakan cahaya yang bergerak di sisi negatif atau sebaliknya. Dan seandainya kita membuat bidang pada koordinat-koordinat ini, kita akan menghasilkan kerucut diagram cahaya. Grafik ini mewakili keadaan 3 dimensi di sumbu X, Y, Z dan T waktu. Arah kerucut selalu mengacu pada masa depan dan akan mengacu pada pergerakan ke depan, dan kerucut terbalik adalah masa lalu. Ya, dari diagram ini kita bisa melihat keadaan kecepatan yang melebihi limit kecepatan cahaya tentunya akan berbalik ke keadaan negatif atau masa lalu. Tapi tentunya jika memang perangkat ini nantinya bisa diciptakan, pastinya cara kerjanya akan berbenturan dengan prinsip kausalitas atau prinsip sebab akibat. Apalagi saat sinyal dikirimkan 2 arah. Contoh, 2 orang masing-masing memiliki pemancar takionik dengan rasio perbedaan waktu 1 jam ke masa lalu. Kedua orang tersebut kemudian membuat kesepakatan. Misal A akan mengirim pesan ke B pada jam 3. Pastinya pesan akan diterima B tiba pada jam 2, mundur 1 jam ke belakang. Lalu kemudian B akan mengirim pesan balik pada jam 2 ke A. Tentunya pesan akan makin berbalik pada jam 1. Hal tersebut tentunya menciptakan kekacauan kausalitas yang sulit untuk diterjemahkan oleh indera manusia. Jadi, meski secara teoritis mengirim pesan untuk menjelajahi waktu dapat dimungkinkan dalam fisika, tapi untuk mengaplikasikannya adalah hal yang super sangat sulit, bahkan hampir mustahil. Karena selain kalian wajib menyediakan syarat-syarat khusus, prinsip kausalitas tentunya tak akan membiarkan keadaan seperti itu terjadi. Bahkan pada 28 Juni 2009, Stephen Hawking pernah menyebar undangan terbuka pada para penjelajah waktu dari masa depan. Undangan tersebut dirahasiakan untuk umum. Bagi orang-orang zaman itu, akan sulit untuk menemukan berita perjamuan khusus yang dibuat Hawking tersebut. Tapi, bagi orang yang berasal dari masa depan, berita itu pasti akan tersebar. Mereka pasti akan mengetahui bahwa pada 28 Juni 2009, Hawking pernah mengadakan perjamuan rahasia. Jika memang ada, pasti orang-orang dari masa depan akan melalui perjalanan waktu dan akan kembali kepada hari itu. Tapi setelah lama ditunggu, tak ada satupun pengunjung dari masa depan yang hadir di perjamuan Hawking tersebut. Hal itu membuktikan bahwa untuk menjelajahi waktu adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan dan bahkan hampir tidak mungkin. Ya, dan berikut adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang teori anti-telepon takionik. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi genius. Profesor Kardus bersama Richard Tolman mengabarkan.